Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi hayalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung sahabat Tiga Ranah ini menyimak podcast kita ini jam berapa. Sekali lagi kita menemani para sahabat sekalian, sahabat Tiga Ranah Pancasila untuk berdiskusi mengenai tata kelola, mengenai ranah institusional politikal sebagai bagian dari gerakan memperadabkan bangsa dengan paradigma Pancasila yang selama ini menjadi concern dan salah satu gerakan intelektual yang terus digelorakan oleh teman-teman di Aliansi Kebangsaan. Nah, untuk memberikan sedikit pengantar terutama bagi para sahabat Tiga Ranah Pancasila yang sebelumnya barangkali belum terlalu intens berinteraksi dengan agenda ini, dengan agenda memperadabkan bangsa melalui paradigma Pancasila, dengan paradigma Pancasila, perlu saya sampaikan bahwa Aliansi Kebangsaan punya concern soal gerakan memperadabkan bangsa dengan paradigma Pancasila. Tujuannya tentu ada beberapa hal ya. Kita melalui Aliansi Kebangsaan dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya sudah didiskusikan sejak lama, paling tidak sejak Maret 2019. Kami paling tidak ingin satu, mengundang concern begitu banyak orang, kesadaran kolektif begitu banyak orang tentang persoalan-persoalan fundamental yang menjadi isu bersama kita sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, tentu saja kita ingin melalui gerakan memperadabkan bangsa dengan paradigma Pancasila ini menggalang kekuatan kontribusi para intelektual untuk bersama-sama memikirkan persoalan-persoalan serius agar kita pelan-pelan tapi pasti dengan progres yang bisa kita jamin, kita agendakan, kita lihat, kita ukur lini masanya, capaian-capaiannya juga kita bisa ukur. Kita harus melakukan apa yang sering kita sebut sebagai transformasi sosial dengan Pancasila. Kita memastikan itu, dan melalui gerakan ini kita ingin mengundang kontribusi, menggalang dukungan, sumbangsi pemikiran dari para intelektual. Yang lain tentu saja kita mendorong, menggugah dan mengundang concern, kesadaran kolektif dari para elit politik, karena elit politik adalah salah satu sentrum saya kira yang menentukan hitam putihnya terutama kebijakan bagaimana penyelenggaraan negara ini dilaksanakan. Yang keempat, tentu saja kita ingin membangun etos masyarakat yang lebih transformatif, yang lebih progresif, atau apa yang sering kita sebut sebagai mindset atau sikap kejiwaan sebagai bangsa pemenang. Dan yang terakhir atau yang kelima, tentu saja kita juga ingin melalui gerakan memperadabkan bangsa ini bersama-sama mengundang agar kita semua bisa menawarkan semacam peta jalan pembangunan, perencanaan pembangunan nasional, sehingga apa yang kita pikirkan bersama-sama
yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2019 melalui Aliansi Kebangsaan, melalui FGD yang kami selenggarakan, itu bisa menjadi rekomendasi kebijakan baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Untuk tidak berpanjang-panjang, kita ingin mengatakan bahwa salah satu elemen dari agenda memperadabkan bangsa dengan paradigma Pancasila ini adalah perbincangan mengenai apa yang di internal Aliansi Kebangsaan sering disebut sebagai ranah institusional politikal atau ranah tata kelola yang isunya begitu banyak, dan kebetulan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai isu yang barangkali belakangan menjadi keprihatinan kita semua, yaitu soal merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang merupakan produksi atau hasil dari reformasi 1998. Kebetulan momentumnya pas sekali, ini bulan reformasi, bulan Mei, ini 25 tahun reformasi. Dan minggu ini juga. Dan minggu ini juga ya, karena belasan nanti minggu depan ya. Itu adalah penanda lengsernya Pak Harto dan berubahnya rezim dari rezim lama ke rezim baru. Nah, untuk mendiskusikan apa yang tadi sudah saya sampaikan soal merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hasil reformasi, akan berbincang bersama kita, berbagi gagasan, berbagi ulasan, berbagi uraian dengan kita, dua tokoh yang saya kira tidak sopan kalau saya perkenalkan lagi gitu. Di sini ada Mbak Bivitri Susanti, Mbak Bibit biasa kami panggil. Beliau adalah salah satu dari sedikit sekali pakar hukum tata negara perempuan di Indonesia. Betul. Mbak Bivitri, beliau juga dosen akademia atau akademisi di Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Okay. Beliau adalah narasumber kunci pada kesempatan kali ini, pada seri podcast hari ini. Dan yang kedua tentu saja yang sudah berulang-ulang hadir di forum ini, di podcast kita, yaitu Pak Manuel Kaisepo. Beliau adalah ya sama dengan Mbak Bibit, tokoh yang kita semua udah kenal, yang barangkali ya kualat bagi saya kalau saya memperkenalkan lagi beliau. Yang jelas beliau itu luar biasa backgroundnya. Ya mungkin karena itu ya Mbak Bibit ya, beliau lahir duluan kan dari Mbak Bibit sehingga kiprahnya jauh lebih panjang, lebih senior gitu. Jadi kalau lebaran itu tidak cukup, kalau lebaran tidak cukup, mohon maaf lahir batin, tapi mohon maaf lahir duluan gitu. Baik, Pak Manuel, beliau adalah pakar Aliansi Kebangsaan dan akan menjadi narasumber pendamping pada kesempatan kali ini. Hanya karena senioritas beliau dan luar biasa beliau terlibat langsung dalam begitu banyak proses di awal-awal reformasi, banyak flashback yang kita bisa mintakan sebenarnya ke Pak Manuel, sehingga pada kesempatan pertama ini saya ingin Pak Manuel berbicara terlebih dahulu tentang bagaimana sungguhnya intensi paling dasar, paling mendalam, paling fundamental dari pelembagaan lembaga-lembaga yang kita sorot belakangan ini, yang publik mulai turun dukungannya atau kepercayaannya bahwa lembaga-lembaga hasil reformasi itu akan melahirkan sesuatu yang progresif bagi demokrasi Indonesia, bagi tata kelola politik dan pemerintahan Indonesia. Silakan Pak Manuel, soal intensi itu saya kira Pak Manuel bisa memberikan semacam gambaran tentang bagaimana sungguhnya gagasan dasar atau idealitas paling mendasar dari pelembagaan lembaga-lembaga yang tadi kita sebut itu. Iya, baik Mas Valeli dan Mbak Bivitri ya. Jadi tadi kan disampaikan sekarang ini kita menyaksikan ada realitas distrust publik yang luar biasa terhadap lembaga-lembaga produk reformasi kita gitu. Nah saya kira nanti itu mengapa begitu, Mbak Bivitri akan menyampaikan analisanya lebih substansial. Saya tadi karena generasi yang lebih tua gitu. Saya flashback sejarah aja ya, mengapa di bagian itu saya hanya guyon Pak Manuel. Ya, jadi bukan soal senioritas tapi soal kenyangnya
menikmati sekaligus memiliki pengalaman asam garam yang luar biasa ya terkait dengan sejarah politik di Indonesia. Silakan. Ya, jadi saya kira ini itu penting kita memahami dulu. Kita flashback untuk memahami latar belakang sejarahnya itu ya, karena untuk memahami spirit mengapa lembaga-lembaga ini dilahirkan gitu. Spirit awal reformasi gitu. Kalau bahasa teknis hukum itu kan semacam original intent. Mengapa lembaga-lembaga ini dilahirkan gitu. Jadi kita tahu awal reformasi itu kita baru mengalami transisi dari rezim sebelumnya, rezim Orde Baru yang semua kita tahu sangat represif, otoriter gitu. Kekuasaan terpusat pada satu orang, pada satu lembaga gitu. Jadi ketika awal reformasi itu spirit itulah bagaimana kita menata kembali desain kelembagaan ketatanegaraan kita, desain kelembagaan politik kita, kehidupan politik kita. Itu yang menjadi spirit awal gitu ya. Yang intinya itu kita ingin membatasi berdasarkan pengalaman sebelumnya itu kekuasaan. Karena kekuasaan yang terpusat itu selalu berbahaya gitu bagi kehidupan demokratis gitu ya. Kita ingat dalil lama dari Lord Acton itu ya, power tend to corrupt gitu ya. Absolute power corrupt absolutely. Dan itu kita alami betul 30 tahun Orde Baru, kekuasaan terpusat di satu orang, terpusat di satu lembaga gitu. Itu sebabnya ketika awal reformasi dipikirkan bagaimana kekuasaan itu harus dibatasi gitu. Itu intinya sebenarnya gitu. Nah, bagaimana membatasi kekuasaan dan kita kembali menjadi negara hukum yang demokratis gitu ya. Rechtsstaat tapi juga constitutional democratic state gitu. Itu spirit awalnya gitu ya. Nah, itulah yang menjadi acuan ketika berbagai pihak yang terlibat, terutama teman-teman di MPR dan juga semua komponen masyarakat menuntut supaya ada amandemen konstitusi gitu. Dan kita mengalami 4 kali amandemen konstitusi gitu ya. Spiritnya itu menata ulang desain ketatanegaraan kita dan mekanisme serta praktek politik yang menuju ke demokratis. Nah, untuk dalam desain ulang itulah lembaga-lembaga ini diciptakan, kan ada yang dikurangi kewenangannya, ada yang ditambah, ada diciptakan lembaga baru gitu. Intinya itu bagaimana berubah dari suatu desain kelembagaan yang tadinya sifatnya itu hierarkis itu vertikal hierarkis menjadi horizontal fungsional gitu ya. Nah, kita lihat MPR dikurangi sebagian kewenangannya gitu. Walaupun sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi gitu ya. Dia tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, padahal konstitusi kita bilang dia itu kan lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat seperti itu gitu. Jadi desain kelembagaan baru ini intinya itu kita ingin menciptakan prinsip check and balances. Karena prinsip dasar demokrasi itu check and balances. Maka itulah konstitusi kita di amandemen, MPR diubah. Nah, tapi juga dibentuk lembaga-lembaga baru dalam kerangka ini sebenarnya check and balances itu. Maka lahirlah seperti DPR, ada DPD. Lalu tahun 2002 kebetulan saya ngalami itu ketika pembahasan awal KPK ini. 2003 lahir undang-undang tentang MK. Nah, itu akan menarik kita bisa bertanya nanti kepada Mbak Bivitri dan pakar-pakar hukum tata negara. Ketika didesain awal itu seperti apa maksudnya gitu? KPK itu seperti apa? MK. Desain awal itu tidak seperti yang kita lihat sekarang ini begitu. Jadi itu problemnya gitu. Kita ingin ada lembaga di samping yang penting tadi KPK dan MK juga hadir lembaga-lembaga seperti komisi itu. Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, Komisi Yudisial, semua itu tadi dalam rangka check and balances itu, kekuasaan yang bisa dikontrol, ada saling mengimbangi dan saling mengawasi gitu. Karena itu prinsip dasar dari demokrasi gitu. Itulah sebenarnya roh spirit dari awal mengapa lembaga-lembaga ini diciptakan. Nah sekarang kan setelah 25 tahun seperti tadi yang Mas Alili sampaikan, kita melihat tidak semuanya lembaga-lembaga ini berjalan dan berfungsi seperti yang dicita-citakan semula gitu.
terlalu banyak bias atau apa namanya ya. Nah itu yang saya kira saya hanya ingin menjelaskan dari segitu aja. Baik. Spiritnya itu demokrasi. Satu lagi yang juga penting saya kira Pak Manuel, kalau kita kaitkan dengan apa yang berkali-kali disampaikan oleh taruhlah aliansi kebangsaan dalam konteks ini, selain soal teknikalitas politik tadi ya, selain soal filosofi bahwa kekuasaan itu harus bisa dikontrol, hingga kelembagaan itu dibangun untuk memastikan adanya checks and balances. Ditimbang nggak juga kira-kira Pak, bagaimana filosofi Pancasila, bagaimana demokrasi Pancasila itu waktu itu dipikirkan oleh para elit yang berada di lingkaran dalam diskusi tentang tata kelembagaan baru di era reformasi itu? Kalau begini, waktu itu yang terlibat langsung dalam mendesain ulang struktur dan mekanisme ketatanegaraan kita yang menghasilkan produk lembaga-lembaga ini, itu tentu MPR ya, teman-teman di PAH 1 waktu itu. Saya tidak terlibat di sana, tapi saya pikir waktu itu sebagian teman-teman itu ada pemikiran bahwa apapun yang kita lakukan, perubahan apapun yang kita lakukan, tidak boleh kita menyimpang dari spirit yang terkandung di dalam konstitusi kita, juga Pancasila gitu. Tetapi juga jangan lupa waktu itu ada keterburu-buruan gitu, ketergesa-gesaan. Itu yang sekarang kemudian saya lupa siapa namanya itu ya, ada pakar hukum konstitusi, hukum tata negara dari luar negeri, Daniel Horowitz kalau saya lupa itu. Ketergesa-gesaan waktu itu membuat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari amandemen itu tidak semuanya masuk itu. Kita hanya semacam pokoknya harus beda dengan Orde Baru gitu. Kita anti otoritarisme, kita anti represif, kita anti. Lalu semangat yang begitu besar, akhirnya kita tidak cukup berhati-hati membuat desain perubahan ini gitu. Dan itulah yang sekarang kita rasakan. Kita mulai sudah waktunya itu. Kita akan minta Mbak Bivitri, teman-teman pakar-pakar hukum tata negara, apa sebenarnya diperlukan lagi untuk. Toh itu bukan harga mati kan? Baik. Ada satu kata kunci yang kita highlight, nanti kita ulas lebih dalam soal ketergesa-gesaan itu kan satu hal juga itu yang sebenarnya tidak semata-mata berkaitan dengan bagaimana pelembagaan lembaga-lembaga terutama yang main state organs. Body ya, main state organs kayak MK, tapi juga auxiliary state bodies ya. Yang juga muncul banyak sekali dan itu melahirkan begitu banyak komplikasi. Karena begini Mas Ali, dalam ketergesa-gesaan itu, saya ambil contoh MK ya. Nanti Mbak Bivitri bisa koreksi saya gitu. Dulu bayangan awal kita, dia itu Court of Justice gitu. Court of Law. Mahkamah Agung itu Court of Justice gitu. Nah, apa yang kita lihat sekarang terjadi ini kan? MK itu dia Court of Justice, Court of Law, dia juga Court of Justice. Nah, stop sampai di situ. Ini jatahnya Mbak Bivitri kayaknya. Lebih kontemporer kajian kita. Silakan Mbak Bivitri. Saya kira salah satu pintu masuk ya untuk melakukan evaluasi adalah pertanyaan mengenai bagaimana evaluasi umum mestinya kita berikan. Kalau merespons tadi flashbacknya Pak Manuel, kira-kira apa yang dulu kita bayangkan, kita idealkan itu sudah real nggak sih sekarang, sudah terwujud atau malah kita menjauh dari cita-cita besar soal checks and balances, soal perbaikan kelembagaan demokrasi kita dan sebagainya. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih ada naik turunnya ya. Jadi kalau berbicara ketergesa-gesaan tadi misalnya, kalau saya dalam posisi ketergesa-gesaan itu memang tak bisa dihindari karena ada momentum politik yang harus dikejar. Saya yakin kalau waktu itu tidak 4 tahun tapi misalnya 10 tahun amandemennya, momentum politik juga akan hilang dan juga pembajakan-pembajakan institusional itu bisa dilakukan pada awal sekali. Kalau misalnya amandemen kita tunggu sampai menelaah dulu diturunkan dari Pancasila dan lain sebagainya. Tentu saja ada keterbatasan itu, tapi itulah momentum politik yang waktu itu harus segera diisi. Nah, sehingga kalau balik ke pertanyaannya Mas Halili tadi, apakah sudah tercapai atau belum? Saya kira
kita harus masuk kritik dulu dari cara kita biasanya mengevaluasi lembaga-lembaga itu. Karena memang yang seringkali jadi bahan evaluasi adalah melihat produknya, melihat institusinya, dan lain sebagainya. Padahal kalau mau dikembalikan, saya kira kan ini cara pandang aliansi kebangsaan ya. Kalau mau dikembalikan, kita justru harus melihat mengapa pertama-tama ya lembaga-lembaga itu dihadirkan. Dan tadi Pak Manuel sudah memberikan gambaran yang sangat baik untuk dasar kita berdiskusi bahwa sebenarnya ada keinginan besar untuk membatasi kekuasaan. Jadi kan ide besar negara hukum, dan menurut saya Pancasila sangat mendukung ide itu, yaitu ide pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Cuma sayangnya memang Pancasila itu sekarang cenderung dimaknainya sempit, kadang-kadang harafiah aja begitu ya. Kadang-kadang one person one vote itu melanggar Pancasila sila keempat. Nanti dulu ya, musyawarah untuk mufakat bukan berarti semuanya harus dinegosiasikan. Nah tapi itu contoh saja bagaimana kita kadang-kadang melihatnya secara hitam putih begitu. Sehingga saya mau tarik ke itu ya tadi soal evaluasinya. Sehingga kita terlena oleh evaluasi-evaluasi yang sifatnya institusional belaka, tapi tidak melihat akarnya. Benar tidak ada pembatasan kekuasaan yang memang betul telah dilakukan. Nah tadi saya menjawab pertanyaan Mas Halili kurang lugas, saya bilang naik turun, karena menurut saya pada masa-masa awal reformasi, sekarang kita 25 tahun ya, sebenarnya pembatasan kekuasaan itu relatif ada, lumayan lah begitu. Mahkamah Konstitusi, saya kira kita harus memberi catatan, tentu saja tidak sempurna, tapi ada catatan baik juga. Cukup banyak pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi di masa-masa awal, bahwa misalnya orang-orang yang dulunya hanya korban tahanan politik PKI, label begitu ya, label PKI boleh memilih, punya hak lagi untuk memilih, tadinya tidak ada, itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Soal kebebasan berkeyakinan untuk penghayat kepercayaan misalnya, itu diberikan oleh atau diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Kan itu catatan baiknya, ada catatan buruk juga tentu saja. Tapi makin lama itu yang makin tidak ada atau hilang. Nah, kenapa naik turun? Ya itu tadi, karena kita terlalu terlena, terlalu fokus pada isu-isu institusionalnya belaka begitu, yang sifatnya yang kasat mata saja. Putusannya ada berapa misalnya begitu ya. Hakimnya komposisinya seperti apa. Tapi kita tidak melihat lebih jauh apakah produk keadilan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi itu memang layak dan punya argumentasi yang kuat atau tidak. Nah, karena kita terlena tadi, kita jadi luput untuk melihat ternyata sekarang menurut saya Mahkamah Konstitusi sudah dibajak. Begitu juga dengan KPK. Kita juga kan waktu itu dikecoh dengan istilah-istilah misalnya berapa kekayaan negara yang sudah diselamatkan. Oke, saya setuju juga begitu. Tapi kita terlena di situ, fokus di situ, sehingga kita lengah. 2019 KPK-nya dibajak melalui komisionernya yang rekam jejaknya sangat diragukan, dan tentu saja revisi undang-undang KPK-nya. Kita lengah karena itu menurut saya itu pembajakan yang luar biasa sistematis begitu. Nah, jadi naik, yang saya maksud dengan naik turun itu tadi di situ. Ada masa-masa ketika tadi Mas Halili sudah saya catat tadi memberikan pengantar yang baik sekali ketika membicarakan soal elit politik yang jadi sentrum begitu ya. Nah, saya kira kita terlalu fokus pada isu-isu institusional tadi, kita tidak membongkar elit politiknya yang kemudian malah membajak, membuat hal pembatasan kekuasaan oleh institusi-institusi pasca reformasi tadi awalnya baik, karena dibajak kemudian jadi menurun. Kalau gitu naik turunnya tadi ya, kita satu terlalu fokus pada aspek institusionalitas ya, tapi kita lupa melihat bagaimana elit politik akhirnya, kalau kita menggunakan perspektif beberapa ilmuwan politik, itu melakukan rekonsolidasi kekuasaan, betul, gitu kan. Betul. Itu satu hal. Tapi
saya kira dalam konteks ini relevan nggak sih untuk melihat masyarakat ya sebagai aspek kultural. Jadi kalau kita bicara misalnya tadi Mbak Bibit menyebut kita terlalu fokus pada institusional, ini kan soal tata lembaga ini kan sebenarnya mainan elit kan sebenarnya. Betul. Tapi relevan nggak sih sebenarnya untuk melihat misalnya bagaimana people control? Artinya kita sebenarnya masyarakat termasuk intermediary organization yang memainkan peran-peran masyarakat, itu relevan nggak untuk menyebut kontrol masyarakat memang belum diberikan kepada lembaga-lembaga itu, sehingga di ujung tinggal bilang oh saya tidak percaya, saya tidak percaya, tinggal begitu. Betul. Atau jangan-jangan memang ada kebutuhan akan perbaikan kualitas masyarakat. Kalau tadi di dalam bahasa aliansi kebangsaan ya, membangun mentalitas pemenang, mindset pemenang, sehingga kalau kita tarik ke demokrasi, ya tidak ada demokrasi tanpa demos gitu kan. Masalahnya demosnya sekarang di apa namanya, di yem-yemi itu apa? Di nina bukan oleh mainan elit ya. Iya. Saya kira silakan. Iya. Ini bagus sekali nih, Mas Halili. Bagus sekali karena saya belakangan ini lagi membicarakan itu dengan kawan-kawan mahasiswa juga ya, kawan-kawan mahasiswa. Saya sering sekali diskusi karena ini menarik sekali kualitas masyarakat. Jadi beberapa hari belakangan ini gara-gara isu copres-capres, saya sama teman-teman sering membahas isu partisipasi politik. Kita dianggapnya partisipasi politik kita Indonesia itu dianggapnya tinggi. Kenapa? Karena voters turnout itu tinggi, orang yang datang ke TPS. Tapi kan lagi-lagi kita tuh terlena dengan statistik-statistik macam itu gitu. Terus sekarang lagi mengerahkan pemilih muda, jangan golput, semua harus datang. Tapi kita lupa untuk bilang bahwa partisipasi politik itu bukan hanya hari pemilu. Justru yang namanya partisipasi politik juga harus diukur di antara dua pemilu itu kita warga ngapain aja. Nah, jadi kalau misalnya cuma main menang-menangan statistik, mungkin Indonesia menang daripada misalnya Amerika Serikat yang voters turnout-nya tidak setinggi Indonesia. Tapi kita tahu bahwa paling tidak di sana itu ada banyak protes. Kemudian warga itu bisa melobi, ada istilahnya itu grassroots lobbying ya. Dulu saya sengaja tuh ikut kuliah-kuliah dan magang waktu kuliah di Amerika karena pengen tahu interaksi politik mereka dengan politisinya, dan itu luar biasa. Nah jadi tapi kan pertanyaannya adalah ya gimana caranya kita nggak dikasih ruang nih sama anggota DPR untuk ngomongin RUU KPK, RUU Kesehatan yang sekarang juga sedang ramai. Tapi saya kira kita mesti melihatnya di dua sisi. Yang pertama memang secara sistem kita ini atau warga itu belum juga dilihat sebagai sumber dari inspirasi desain kenegaraan kita dan seterusnya. Tapi yang kedua, masyarakat kita sendiri. Nah ini yang tadi saya mengangguk-angguk dengan semangat tuh di titik ini. Masyarakat kita sendiri juga saya kira barangkali juga dari pendidikan dan juga apa yang kita alami, paling tidak generasi kita barangkali ya, kalau saya bisa samakan, yang sama-sama merasakan bagaimana pendidikan di masa Orde Baru yang memang modelnya adalah kita dijauhkan dari politik. Jadi seakan-akan warga itu bukan civikus dalam konteks republik, tapi memang ya voter aja. Nanti digalang aja untuk ke TPS gitu. Nah, saya kan ngajar kewarganegaraan juga. Saya senang karena saya bongkar tuh Pak Manuel ininya buku ajar kewarganegaraan. Jadi saya pelajari kewarganegaraan itu mata kuliah wajib. Mas Halili pasti tahu persis juga dari negara. Dari SD sampai kuliah, bayangkan kita harus belajar kewarganegaraan. Tapi isinya apa? Nasionalisme, nasionalisme semu kalau boleh saya beri catatan seperti itu. Kemudian juga patriotisme yang juga menurut saya agak salah kaprah gitu. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah tentu saja perlu ya, kan kita juga belajar Pancasila, kemudian belajar wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Tapi dalam pendidikan kewarganegaraan itu namanya saja sudah bisa kita kritik tuh.
Menurut saya bukan keluarga negaraan tapi kewargaan. Kewargaan. Konteksnya harus civikus tadi kan ya, Pak Manuel, dalam konteks republik gitu. Jadi harusnya civikus itu yang diaktifkan supaya kita lebih punya partisipasi politik. Kalau MK-nya begini, harusnya rakyat itu bereaksi lebih banyak. Sekarang yang bereaksi paling saya dan kawan-kawan, tapi kan harusnya lebih banyak lagi tuh orang yang bisa marah. Kenapa bisa ada hakim yang diganti di tengah jalan karena putusannya? Kalau karena dia korupsi ya wajar ya, tapi karena putusannya itu kan sangat merusak. Atau KPK waktu itu kemarahannya lumayan ya waktu reformasi di korupsi, saya kira sampai puluhan ribu orang yang demonstrasi. Tapi itu hanya momentum-momentum kecil gitu. Jadi saya kira kita memang masih mengurusi soal bagaimana masyarakat kita secara umum melihat peran mereka sebagai warga gitu. Jadi bukan hanya masyarakat, tapi memang warga yang konteksnya adalah berpartisipasi secara aktif dalam membangun republik gitu. Soal civikus, soal warga, soal demo, saya kira kita stop di situ dulu ya. Kayaknya butuh sekali lagi seri Pak Manuel ya soal demos ini, soal civikus. Kalau aliansi kebangsaan itu sering menyoal mengenai satu representativeness ya. Yang lain adalah partisipasi. Saya kira dalam kerangka itu kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi saya ingin balik lagi ke soal kelembagaan ya. Karena hari ini kita akan berdiskusi soal kelembagaan. Kelembagaan lembaga-lembaga hasil reformasi. Hasil reformasi. Nah, satu yang tadi saya catat itu momentum satu hal ya kan. Momentum politik satu hal. Nah, saya ingin dalami lagi soal faktor-faktor lain selain soal momentum politik yang memungkinkan pelembagaan lembaga-lembaga baik yang main maupun yang auxiliary itu dimungkinkan dalam di reformasi kita, sehingga tadi naik turun yang disebut oleh Mbak Bibit kan bisa kita evaluasi sebenarnya apa yang hilang dari faktor-faktor itu, apa yang menguat, apa yang melemah. Silakan mau Mbak Bibit atau mau Pak Manuel. Saya mungkin kembali tadi yang saya kira menarik yang Mas Halili sampaikan ini dalam kaitan ini juga ya. Kontrol publik yang lemah, dan kemudian tadi Mbak Bibit sampaikan itu bagaimana spirit yang baik di awal itu kemudian dibajak oleh elit itu ya. Nah, salah satu prinsip dasar di demokrasi tadi kita sudah bicara, check and balances, itu bukan hanya antar lembaga gitu loh. Kontrol publik itu sangat penting tadi masyarakat ini loh, dan itu yang kita saksikan melemah sekarang gitu loh. Kan kita selalu dengan tesis-tesis dulu ya. Suatu demokrasi yang baik itu apabila civil society dalam masyarakat itu juga kuat. Ada berbagai elemen di dalam masyarakat itu punya kemampuan kontrol yang baik gitu. Itu yang hilang sekarang gitu. Dan saya kira ini semua menyimpang ini. Tadi kita lihat bagaimana kalau hanya antar lembaga itu sendiri, ya kita terima apa kenyataan seperti sekarang gitu. Lalu publik yang bagian yang lain dari masyarakat itu di mana gitu. Civil society itu juga melemah sekarang kan. Nah, saya kira ini mau tidak mau kita harus lihat bahwa ini dampak sampingan dari reformasi yang kita lakukan ini itu membawa tidak saja desain-desain kelembagaan ketatanegaraan, tapi kita harus melihat suatu model kepolitikan yang berlangsung saat ini gitu. Paling tidak 10 tahun terakhir ini gitu. Suatu model kepolitikan yang mestinya itu ya, dia bagian dari sistem presidensialisme. Sesuai dengan cita-cita awal reformasi dulu itu, ketika desain amandemen konstitusi itu kan kita ingin memperkuat presidensialisme. Sekarang ini kita tidak tahu model kepolitikan apa ini. Presidensialisme tapi bersamaan dengan sistem multipartai yang tidak kompatibel sebenarnya gitu. Dan ini bawa akibat lain terjadi, kita lihat ya, tadi masalah disinggung itu. Kita ketika masuk kepada pemilihan pada pada level itu, pilkada sampai ke pilpres, kita tidak bisa hindari yang namanya itu high cost politik. Ini suatu efek samping yang belum cukup diteliti, bukan cukup belum diteliti, ya, harus kita ungkap gitu. High cost politik ini membuat pintu masuk kepada apa yang namanya oligarki, dan ini fenomena yang real sekarang ini gitu loh. Bagaimana oligarki itu yang tadi saya kira Mbak Bibit bilang,
bagaimana elit membajak demokrasi kita gitu. Di sini oligarki ini, faktor oligarki ini penting gitu. Praktis kepolitikan kita itu kepolitikan yang bukan dikuasai, diatur oleh oligarki gitu. Itu juga membawa dampak kepada kinerja lembaga-lembaga kita kan. Orang seperti Mbak Bivitri dan teman-teman di orang hukum akan bicara bahwa kita sekarang sudah menjurus ke fenomenal legalisme otokratik gitu. Yap. Bagaimana desain hukum, kebijakan hukum dibuat untuk pembenaran. Bayangkan kita lihat MK dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ya. Belum lagi pada level di bawah undang-undang. Ketika tiba-tiba seluruh kepala daerah mulai dari level wali kota, bupati, gubernur harus jadi PLT karena kita akan menghadapi pemilu serentak. Bagaimana mekanisme pengangkatan para kepala daerah itu? Acuan hukumnya di mana gitu? Di sini fenomena legalisme otokratik itu sangat jelas, dan itu ada kepentingan tadi yang lebih besar tadi itu. Ada fenomena oligarki yang ikut bermain di situ. Saya kira seperti itulah kira-kira. Dan tentu itu Mbak Bibit lah yang bisa menjelaskan lebih. Saya kira Pak Manuel menyoal secara serius itu legalisme otokratik, autokratik legalism ya, itu autokratik legalism. Autokratik legalism itu satu hal. Tapi saya kira sebelum ke sana Mbak Bibit bisa kasih komen juga soal tadi ya faktor-faktor ya. Sehingga dari faktor-faktor itu kalau kita udah kenali, kita kan bisa melihat juga kenapa ini naik, kenapa ini turun. Kan tadi Mbak Bibit bicara soal naik turun ya. Kalau kita bicara soal naik turun pasti ada faktor kenapa ini naik, kenapa ini turun. Nah, coba Mbak Bibit kasih perspektif mengenai hal itu saya kira. Iya. Paling tidak ada 2 faktor besar. Yang pertama desain kelembagaannya, yang kedua aktornya. Nah, desain kelembagaan ini repotnya adalah dia selalu harus ada dalam undang-undang. Jadi itu yang bisa dibongkar-bongkar seperti halnya dengan Undang-Undang KPK. Dan sekarang ini sedang direvisi juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Betul. Supaya semua hakim kapanpun kalau yang punya kekuasaan nggak suka bisa ditarik lagi. Dan sudah terjadi. Sudah terjadi satu. Waktu itu masih ilegal. Nah sekarang dengan fenomena autokratik legalism akan dibuat legal. Undang-undangnya lagi direvisi. Jadi sedang direvisi. Lagi dalam masa pembahasan. Nah, jadi desain kelembagaan itu yang saya maksud adalah pertama misalnya letak lembaga itu terhadap presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya. Itu akan menentukan apakah dia cukup efektif dan fungsional atau tidak. Misalnya KPK. KPK tadinya independen. Sekarang dengan revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 dia ditaruh di bawah presiden. Sehingga menurut saya sih sudah cenderung jadi alat politik nih belakangan ini. Nah, kemudian masih terkait desain kelembagaan, misalnya cara mengambil keputusan di antara pimpinan-pimpinannya dan juga soal-soal administratifnya bahkan. Lagi-lagi yang saya harus kasih contoh itu KPK yang tadinya dibuat pegawainya. Itu dulu kan KPK itu menurut saya bisa cukup efektif karena dari aspek kepegawaian pun dibuat tadinya mau jadi role model untuk seluruh ASN tapi sekarang malah terbalik, dia dijadikan ASN, dia dibuat lebih profesional dan lebih mandiri. Nah itu membuat secara institusional KPK lebih efektif. Nah faktor keduanya itu adalah komisionernya. Jadi baik dan buruknya, naik dan turunnya kinerja lembaga juga akan sangat dipengaruhi oleh komisionernya. Misalnya saja, tentu saja lagi-lagi kita bisa ambil contoh KPK, tapi juga yang lain nanti saya bisa tarik deh contohnya. Waktu KPK itu kan yang sekarang membuat dia menjadi begitu turun dan dirusak dari dalam karena komisionernya bermasalah. Tidak hanya rekam jejak ya, tapi kita sudah punya catatan etiknya juga sampai ada yang sudah mundur karena persoalan etik. Ibu Lili Pintauli Siregar. Kemudian sekarang juga ketuanya sedang punya cukup banyak masalah etik. Nah, tapi juga misalnya MK kita bisa ambil contoh bagaimana dulu MK dibuat berwibawa karena memang ini ada disertasi dari
kawan kita Henry Kwok dulu kita kenalnya. Di Amerika sekarang. Iya, dia bikin disertasi tentang judulnya di bukunya judulnya In Search of Judicial Heroes. Nah, dia memotret bagaimana misalnya kepemimpinan seorang Jimli Ashidiki itu membawa dampak yang baik untuk membangun MK. MK kan anak bawang nih, dari nol dia tahun 2003 ketimbang lembaga lainnya. Tapi berhasil dibentuk. Kemudian ketua-ketua lainnya mulai mundur. Waktu Pak Mahfud masih dipandang baik begitu ya. Tapi setelah itu Akil. turun. Kemudian malah menjadi tahanan KPK dan sampai sekarang begitu. DPD juga saya kira serupa. Waktu awal cukup baik karena DPD juga baru ya, Dewan Perwakilan Daerah. Tapi kemudian belakangan menurut saya sih terbajak juga. Mulai dari 2017 ya kalau saya tidak salah, ketika pimpinannya itu waktu itu sampai berantem lempar-lemparan di ruangan sidang karena pimpinannya diambil alih oleh politisi senior yang memiliki partai, ketua umum partai begitu. Akhirnya terbajak juga dan kemudian sejak itu turun dan seterusnya. Jadi faktor kedua yang sangat penting itu memang aktor kunci di lembaga itu sendiri yang akan jadi mungkin kita bisa ibaratkan dengan kuda Troya ya. Jadi masuklah kerusakan-kerusakan itu melalui justru orang dalam sendiri. Itu paling tidak yang bisa saya soroti. Dan ini Mbak Saleli, saya nyambung Mbak Bibit ya. Ini soal serius sekali gitu tadi soal rekrutmen ini. Sekarang ini kita mengalami semacam degradasi pemahaman. Bayangkan hakim MK itu dianggap dia wakil dari yang memilih dia gitu loh. Iya. 3 itu ya. Nah, 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, 3 dari Mahkamah Agung. Ini sangat berbahaya sekali cara berpikir seperti ini gitu loh. Ada anggota DPR yang bisa mengatakan, loh dia itu kan seperti direksi yang kita tempatkan di itu salah kaprah betul itu. Di lembaga MK gitu. Kan negara ketika didesain MK itu negarawan, itu kuncinya itu. Dia beyond the law. Dia mengambil keputusan beyond the law. Jadi lembaga-lembaga itu hanya saluran rekrutmen saja. Ya, itu begitu DPR, pemerintah, Mahkamah Agung itu hanya prosedur rekrutmen. Dan ini saya kira ini masalah besar, degradasi pemahaman seperti ini kalau kita biarkan. Bayangkan itu menjalar kemana-mana. Kalau Anda mengatakan presiden itu seorang petugas partai, silakan kita. Anggota DPR, petugas partai, padahal dia kan representasi rakyat, amanatnya dari rakyat. Ini yang sedang terjadi pada semua level ini. Mereka duduk di Senayan di DPR, tapi dia menganggap otoritasnya dia ada di Ketum. Dia bukan representasi rakyat yang memilih dia. Gitu. Ini bahaya besar. Hakim MK tadi coba, dia ditarik keanggotaannya hanya karena dia dianggap kami yang menempatkan dia di situ gitu. Ini saya kira satu soal serius ini pemahaman kita ini kemana-mana sekarang ini. Iya. Jadi kalau kita balik tadi ya, berarti memang ada persoalan di satu desain kelembagaan, soal bagaimana posisi lembaga itu di tengah belantara kekuasaan di negara gitu, kekuasaan politik di negara. Semakin dekat atau semakin jauh itu akan pengaruhi naik turunnya gitu aja. Yang kedua aktor. Pak Manuel tadi sudah menyoroti soal rekrutmen. Hanya persoalannya kan ini saya kira sudah sangat mengakar cara pandang yang keliru ini ya, bahwa para politisi di DPR itu menganggap dirinya sebagai hanya perpanjangan tangan kekuasaan ketua umum gitu kan, pejabat-pejabat hakim Mahkamah Konstitusi itu hanya dianggap sebagai perpanjangan tangan DPR dan seterusnya. Itu kan problematik. Saya kira dalam dinamika kontemporer yang seperti ini ada nggak sih ruang untuk perbaikan sehingga trust publik terhadap lembaga-lembaga hasil reformasi ini bisa kembali meningkat? Ada ruang untuk itu nggak hari ini di tengah dinamika kontemporer yang semacam itu? Iya, saya sih seorang optimis ya. Jadi saya selalu beranggapan bahwa kalaupun ruangnya sempit, tapi kita harus bongkar gitu, biar agak lebar lagi. Jadi kalau saya sih melihatnya ada. Nah, tentu saja itu artinya kita memang harus masuk ke ranah politik gitu. Makanya tadi saya
memulai diskusi kita dengan mengkritik cara kita melihat lembaga-lembaga yang cenderung institusional terus. Termasuk buat teman-teman saya yang belajarnya hukum itu punya kecenderungan memang melihatnya sangat legalistik, sangat dilihatnya pasal-pasal kelembagaan begitu ya. Sehingga kita jarang memasuki diskusi soal politiknya itu bagaimana sebenarnya. Nah, jadi saya ingin mengajak, kalau pertanyaannya adalah bagaimana ke depannya, memang kita harus membongkar sistem politik kita yang kita harus pasti susah, ini nggak bakal 2024 ini akan selesai semua karena aktor baru, tidak juga gitu. Tapi saya melihat itu ruang yang harus kita isi, bukan sekedar dengan aktor-aktor baru atau tidak baru tidak baru kan kayaknya ini ya batasnya juga kurang jelas. Kita 25 tahun reformasi juga kita lihat aktornya masih sama kok gitu ya. Tapi kita mesti masuk dari bagaimana masyarakat kita sendiri itu juga bisa punya cara pandang yang berbeda tentang politik. Jadi memang jangka panjang betul. Tapi saya melihat harapannya ada. Bagaimana masyarakat kita sendiri melihat politik itu sesuatu yang harus memang diganggu. Bukannya kita malah jauhi karena jijik politik tuh kotor. Semakin kita jauhi, dia akan semakin kotor. Lama-lama hanya orang-orang itu, oligarki akan mengambil keuntungan terus-menerus tanpa kontrol. Nah, jadi saya kira peluangnya adalah ya kita mesti pelan-pelan di satu sisi tetap mesti diolah aspek-aspek institusionalnya, dalam arti kita jaga misalnya jangan sampai revisi undang-undang MK terjadi. Kemudian kalau bisa kita harus dorong, bukan kalau bisa, harus didorong supaya undang-undang KPK dikembalikan lagi. Intinya bukan undang-undangnya tapi desainnya itu yang harus kita kembalikan. Kemudian kita ganggu supaya tahun ini nih ada pemilihan komisioner KPK yang baru, kita ganggu juga harus supaya paling tidak yang masuk tidak yang terlalu buruk begitu ya. Itu tetap dilakukan di satu sisi, tapi di sisi lainnya memang proyek-proyek pembangunan keadaban seperti yang dicita-citakan oleh Aliansi Kebangsaan ini masih dilakukan dalam jangka panjang supaya partisipasi politik itu makin kuat gitu. Yang tidak hanya tadi itu ya, jadi tidak hanya dimobilisasi untuk ke TPS tapi partisipasi politik yang sesungguhnya. Saya kira dengan hanya dengan cara itu kita bisa melakukan perubahan-perubahan ini. Saya sih melihat karena ada satu kubu lagi ya yang bilang kalau gitu kita kembalikan aja deh ke masa sebelum amandemen. Jadi nggak usah ada lembaga-lembaga ini, toh udah bobrok semua. Nah, saya kira itu pandangan fatalistik yang kalau saya sih memilih untuk dijauhi. Karena saya melihat keberadaan lembaga-lembaga ini sebenarnya penting. Karena konteks yang tadi Pak Manuel bilang waktu awal, sebenarnya intensinya itu adalah pembatasan kekuasaan. Jadi bahwa kita punya fasilitas untuk membatasi kekuasaan itu penting sekali. Bahwa sekarang ada pembajakan, itu yang harus kita bereskan. Gitu. Saya kira ini menarik ini Pak, saya garis bawahi apa yang sampai. Jadi ini bagus nih pengakuan dari Mbak Bibit ini ya. Orang hukum jangan legalistik aja gitu. Ini biasanya begitu. Itu pendidikan hukum juga punya masalah. Saya kira sekali lagi nih, ini juga coba saya minta komentar Pak Manuel ya untuk pengayaan pendalaman soal itu. Tapi kaitkan juga ini dengan apa yang sering didiskusikan di Aliansi Kebangsaan Pak Manuel soal jangan-jangan ini soal perencanaan pembangunan secara umum. Jadi ada persoalan saya kira yang secara filosofis itu kan mesti sudah kita tetapkan, harusnya fix lah ini ya. Kemudian di level teknokratis ya itu bisa tiap 5 tahun saya kira. Nah kalau kemudian desain itu dengan gampang diubah, undang-undangnya diubah dengan legalisme yang autokratik, kemudian kekuasaan bisa mendesain kelembagaan yang sangat dekat dengan kekuasaan sehingga bisa dikontrol, dikooptasi, dibajak, fractured ya dan seterusnya. Itu saya kira persoalan juga gitu. Kalau kemudian kita bisa dengan gampang tiap tahun sepanjang kekuasaan politik mau kemudian dibuat hukum untuk membuat semacam desain politik baru.
Saya minta Pak Manuel juga komentar soal ini berkaitan dengan tadi perencanaan pembangunan. Di bagian mana sebenarnya aspek-aspek perbaikan itu bisa dilakukan dan di bagian mana mestinya itu wilayah filosofis yang ya relatif dalam tanda petik fix lah. Ya, itu problem kita kan sebenarnya begini. Ketika kita amandemen konstitusi, salah satu itu perubahan kewenangan kedudukan dan kewenangan MPR kan diubah. Termasuk kewenangan dia menetapkan GBHN gitu kan. Ini karena tadi Pak Mas Halili bilang tentang perencanaan kan. Sebenarnya dasar perencanaan pembangunan kita mestinya itu berpijaknya pada GBHN yang tidak akan berubah-berubah dalam jangka waktu panjang gitu. Itu kan apa kalau istilah Kang Yudi apa itu? Direktif apa namanya? Prinsipal direktif ya. Nah itu sekarang kan diubah, jadi, tidak ada lagi gitu. Jadi kita kan sangat teknokratis, jangka pendek teknokratis gitu. Setiap 5 tahun tergantung selera presiden. Nah, dan tentu partai pengusungnya itu yang tertuang di dalam RPJMD maupun RKP termasuk. Tapi saya kembali ini soal hukum tadi ini ya. Kita tidak bisa bicara hukum lepas dari kerangka politik itu. Ini untuk mendukung optimisme Mbak Fitri tadi ya. Masih ada ruang untuk optimis itu. Ada kelembagaan, ada orang. Karena kita masih punya orang seperti Pak Mahfud misalnya di pemerintahan. Walaupun sedikit. Tidak banyak seperti itu. Dan kita ingat juga Mbak Fitri ya. Disertasi Pak Mahfud itu bicara tentang hukum sebagai bagian dari konfigurasi politik. Itu disertasinya Pak Mahfud itu. Kita tidak bisa memahami hukum, politik hukum, tidak bisa memahami hukum dalam konteks politik hukum. Dan politik hukum itu bagian dari konfigurasi politik. Ketika Orde Baru, hukumnya begitu karena konfigurasi politiknya demikian gitu loh. Suatu konfigurasi politik yang seperti itu akan menghasilkan suatu politik hukum yang seperti itu. Yang terjadi juga itu. Kita selama ini kurang mendalami konfigurasi hukum dalam konteks hukum dalam konteks konfigurasi politik yang berubah gitu. Dan kita sudah mengalami perubahan konfigurasi politik ini gitu. Akibat dari tadi amandemen yang terjadi itu segala implikasinya itu. Sudah terjadi perubahan model kepolitikan, konfigurasi kepolitikan dan itu membawa implikasi kepada politik hukum kita gitu. Nah ini yang belum cukup kita nggak bisa memahami ini semata-mata dari aspek hukum saja gitu. Dan tadi kita sudah mulai bicara suatu sistem politik yang dibajak oleh oligarki, oleh kekuatan-kekuatan elitis. Itu hukum praktis itu tadi yang kita lihat adalah fenomena apa itu tadi? Apa namanya itu tadi? Yang mana autokratik legalisme? Autokratik legalisme itu. Kebijakan didesain, dibuat, bahkan bayangkan ketika di MK dipertanyakan ini naskah akademiknya siapa yang buat, itu saling lempar itu. Kan mestinya yang buat apa dalam prosedur legislasi kita jelas. Suatu undang-undang itu kan amanat dari rakyat. Sehingga itu harus tercermin di dalam suatu naskah akademik dalam setiap proses legislasi gitu. Dasar filosofisnya apa, dasar sosiologisnya apa. Yuridis itu kan kemudian itu. Tapi yang paling penting kan filosofis sama sosiologisnya itu. Itu aja bisa dipertanyakan ketika suatu undang-undang kok gak ada yang tahu gitu. Ya, dan kemudian disahkan hanya dalam 2 hari gitu ya. Ya, problematik itu memang. Jadi relevan saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Bibit ya. Ya betul bahwa kita memang harus optimis, tapi ya kita harus memperbanyak aktor, maka kita mengundang begitu banyak orang baik untuk bisa mewarnai kepolitikan itu, karena konfigurasi politik menentukan pada akhirnya bagaimana struktur hukum yang dibentuk ya. Baik, selanjutnya saya kira ya penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya kelembagaan yang dihasilkan oleh reformasi itu kan pada akhirnya harus bermuara pada tujuan pembangunan negara. Jadi bukan semata-mata soal checks and balances. Atau kalau kita merasa bahwa masih absen soal people control, ya kita masih punya PR di aspek itu. Tapi kalau kita kaitkan misalnya pembangunan atau pembentukan kelembagaan itu dengan tujuan akhir pembangunan negara itu sebenarnya seperti apa? Terutama pada aspek tata kelola.
pada aspek pembangunan demokrasi. Apakah secara spesifik sebenarnya tujuan akhir pembangunan nasional pada aspek pembangunan demokrasi itu ditimbang dalam pembangunan kelembagaan hasil reformasi 98. Taruhlah MK misalnya. Kalau di Amerika Serikat apa tadi yang disebut oleh Pak Manuel soal Court of Justice dan Court of Law. Ya. Nah, itu kan kelihatan filosofinya kan jelas ya. Di kita ini kan MK mulai tidak jelas ini sejak MK ngurus Court of Justice ya, paling tidak dengan mengurusi itu ketika pilkada itu ya. Ya. Dan kemudian ada sengketa pilkada dibawa ke MK. Degradasi luar biasa kan sampai kemudian muncul istilah MK itu sebagai mahkamah kalkulator ya. Almarhum ya yang menyampaikan itu ya di bukunya. Mahkamah kalkulator. MK bukan mahkamah konstitusi tapi mahkamah kalkulator. Artinya dalam konteks itu sebenarnya bisa dibayangkan gitu bahwa tujuan pembangunan sebuah lembaga itu mestinya dikaitkan dengan tujuan akhir pembangunan nasional. Dalam konteks ini pembangunan hukum ya di Indonesia. Ada komentar spesifik nggak Mbak Bibit soal itu? Iya, pertama saya harus mengkritik dulu tadi catatan soal haluan negara Pak Manuel. Karena saya kira kita jangan terkecoh bahwa yang namanya tujuan pembangunan bernegara itu hanya bisa dilakukan dengan satu dokumen yang namanya GBHN. Jadi kalau saya sih setuju dengan sistem yang kita punya sekarang. Karena kalau berbicara satu dokumen serupa GBHN, kita kan sudah punya rencana pembangunan jangka panjang. Yang sekarang itu sebentar lagi akan harus diubah ya karena sudah ada kan sebenarnya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian baru ada rencana pembangunan jangka menengah yang tergantung visi misi presiden. Kemudian ada lagi yang tahunan. Nah, tapi saya ingin kembalikan ke soal jadi apa sebenarnya nih yang cukup fix? Kalau saya merasa sebenarnya kita haluan negara itu dalam tanda kutip ya. Jadi jangan bayangkan haluan negara itu sama dengan GBHN. Menurut saya haluan negara itu kita sudah punya satu pegangan kita harusnya Pancasila yang sedikit lebih teknis Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian dari situ baru kita turunkan ke hal yang sifatnya teknokratis. Nah, kalau pertanyaan Mas Halili tadi dalam tata kelola pembangunan demokrasi itu ditimbang tidak sih haluan negara ini? Menurut saya itu yang kurang ditimbang. Jadi dalam berbicara tata kelola pembangunan demokrasi, kita jarang membincangkan soal yang namanya enabling environment untuk demokrasi. Jadi situasi yang memungkinkan lahirnya demokrasi itu jarang dibicarakan karena itu tadi yang dibicarakan institusi, ada berapa institusi, statistiknya, outputnya seperti apa. Nah, kita lupa bahwa tadi ya kita membicarakan soal partisipasi politik. Bagaimana mau bisa ada partisipasi politik yang baik kalau orang ngomong itu bisa dibawa ke pengadilan. Nah, artinya kan sebenarnya enabling environment-nya itu tidak dibangun juga. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada partisipasi masyarakat untuk membangun lembaga-lembaga pasca reformasi ini kalau kita ngomong kadang-kadang seringkali nggak bebas, takut seperti Haris dan Fathia yang sekarang menghadapi tuntutan, atau itu kalau riset itu ya, itu hasil riset padahal bayangkan hasil riset di dan ngomongnya juga begini di acara seperti ini juga podcast dan dosen yang juga harusnya kritis dalam kerangka partisipasi politik juga kan ruangnya sekarang makin dibatasi. Sudah banyak tulisan belakangan ini yang membahas soal kebebasan akademik. Terutama beberapa waktu terakhir ini. Betul. Jadi saya kira kita jadi seringkali lupa bahwa untuk membangun demokrasi itu nggak bisa membicarakan institusi-institusi belaka, tapi harus ada enabling environment-nya itu. Yang salah satunya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi. Tanpa itu semua ya nggak akan bisa juga sih ada partisipasi politik yang kita cita-citakan itu. Ya. Oke, karena waktu kita udah mepet sekali ini, kita di ujung durasi saya kira. Ada satu hal penting yang barangkali Pak Manuel dan Mbak Bibit bisa komen soal apa sebenarnya pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari dinamika
yang berkembang berkaitan dengan kelembagaan yang dihasilkan oleh reformasi. Jadi penting kan sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara untuk belajar dari begitu banyak hal itu, karena saya ingat betul yang berkali-kali juga disampaikan oleh Pak Ponco, harus jalan bareng nih kan antara pembangunan negara dan pembangunan bangsa. Nah, dalam konteks belajar mengenai pembangunan kelembagaan negara yang inisiasi oleh gerakan reformasi dan kaitannya juga dengan pembangunan bangsa secara umum, karena tadi Pak Manuel maupun Mbak Bibit kan mengajak soal satu isu ya, mengajak kita untuk memberikan perhatian pada satu isu, yaitu isu kepublikan, isu civikus, isu partisipasi masyarakat. Itu kan satu hal untuk membangun kebangsaan. Saya kira penting untuk memberikan pandangan tentang bagaimana pelajaran yang kita bisa ambil dari dinamika lembaga-lembaga ini berkaitan dengan pembangunan bangsa dan negara kita. Saya kira Mbak Bibit sama Pak Manuel bisa memberikan komentar singkat 1 menit 2 menit masing-masing. Satu menit aja ya. Ya, kalau saya gini. Berarti kalau Pak Manuel 1 menit, Mbak Bibit 3 menit. Ya, 5 dong. Oh 5 ya, lanjut Pak. Saya gini kan 25 tahun kan. Tadi kita bicara Mbak Bibit bilang momentum. Ini momentum 25 tahun. Ini waktu yang terbaik buat kita refleksi gitu. Dan prinsipnya itu kita optimis gitu. Bahwa ini bisa berubah gitu. Kita sudah belajar dalam 25 tahun ini. Kita cukup belajar dari berbagai kekurangan. Tadi kita bicara soal kelembagaan ini, produk reformasi ini. Kan kita lihat itu tadi dari uraian Mbak Bibit tadi ya. Ada persoalan-persoalan administratif atau struktural. Tapi juga yang kita harus perbanyak pemahaman diskusi kita itu persoalan-persoalan politiknya itu. Ini yang saya kira dalam momentum 25 tahun ini kita harus dalami lagi gitu. Selain persoalan kelembagaan struktural, persoalan politik itu. Ini dalam konteks apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Fitri tadi itu, enabling environment, menumbuhkan. Tidak mungkin kita membangun desain ketatanegaraan, desain hukum yang baik kalau tadi lingkungan ini tidak mendukung gitu. Dan ini itu artinya pada akhirnya kita bicara politik. Harus ada suatu konfigurasi politik, suatu model politik, kepolitikan apa? Sebab ini dalam pandangan saya kita ini seolah-olah mengulang lagi suatu kepolitikan orde baru yang dulu kita kenal sebagai state corporatism itu. Itu dia melumpuhkan semua kekuatan-kekuatan kontrol dalam masyarakat gitu. Model state corporatismnya orde baru itu sepertinya muncul lagi sekarang gitu loh. Kita tidak bisa bicara pembaharuan hukum, pembicaraan kelembagaan kalau kita tidak menyentuh ini persoalan politik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Nah, ini diskusi baru nih saya kira. Kalau soal state corporatism ini kan kerangkanya, kemudian guritanya seperti apa, itu persoalan, bukan saja persoalan kepolitikan saya kira Pak Manuel, tapi juga pembahasan mengenai bagaimana kinerja atau kerja-kerja oligarki dalam tata demokrasi sesungguhnya. Itu demokrasi bahasan mengenai ranah tata kelola berikutnya saya kira. Silakan Mbak Bibit memberikan komentar akhir soal bagaimana pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai bangsa dan negara dari dinamika yang berkembang berkaitan dengan lembaga-lembaga hasil reformasi itu. Silakan. Iya, jadi saya kira pelajaran terbesar yang saya juga banyak sekali refleksi soal ini adalah di soal pembajakannya itu. Nah, pembajakan artinya menurut saya 2 hal. Yang pertama, apakah politik kita itu memungkinkan adanya pembajakan secara terbuka semena-mena seperti ini atau tidak. Nah, cara untuk menjaga ini di masa yang akan datang adalah jadi tidak hanya menjaga dari segi aspek politik formal, tapi saya ingin sangat menggarisbawahi soal bagaimana kita mengaktifasi peran masyarakat sipil. Kita selalu menuntut mana nih masyarakat sipil, mana nih. Ya terus terang aja ya, saya sering sekali diskusi dengan mahasiswa. Mahasiswa juga takut kadang-kadang untuk berbicara keras. Wah, nanti saya kayak Bang Haris lagi Mbak dibawa ke dan kan itu saya terjadi. Takut sudah terjadi. Ada seorang dekan yang membawa mahasiswanya sendiri melaporkan ke polisi. Ironis. Karena anak-anak itu demonstrasi soal KUHP.
Jadi ironis sekali, dan saya kira ini yang kita harus perhatikan. Jadi kalau mau partisipasi politik itu ada, kita nggak hanya bisa menuntut, tapi menumbuhkan itu dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang bisa membuat orang takut berbicara, takut untuk berpartisipasi politik, dan akhirnya menjauh dari politik. Akhirnya masing-masing cari selamat saja begitu. Itu yang saya kira membuat dulu juga Orde Baru bisa begitu lestari sampai 32 tahun. Nah, aspek keduanya adalah saya kira juga harus peka untuk membangun lembaga-lembaga yang dia harus punya resiliensi gitu. Yeah. Jadi dia juga bisa menyesuaikan dengan kondisi kebangsaan juga. Karena kan saya kira kita nggak bisa bilang bahwa 25 tahun itu sama persis dengan sekarang. 25 tahun yang lalu maksud saya. Bukan berarti terlalu fleksibel begitu ya. Tapi ada cara-cara berorganisasi yang juga harus kita buat adaptif begitu. Supaya ada inovasi dan lain sebagainya. Sehingga lagi-lagi warga ini jadinya bisa berpartisipasi, jadinya bisa ikut menjaga, bisa mungkin suatu saat punya aspirasi, saya mau nih jadi ketua KPK, saya mau jadi hakim MK gitu. Karena selain desain organisasi yang baik untuk efektivitas dan independensi, juga perlu ada cara-cara berorganisasi yang juga bisa menyesuaikan dengan bangsa kita yang memang terus-menerus bergerak. Kita kan punya harapan kita nih makin keadabannya makin terbangun. Nah, itu juga bisa disesuaikan dibangun juga melalui lembaga-lembaga itu di satu sisi, tapi lembaga-lembaga itu juga disesuaikan dengan perkembangan masyarakat kita gitu. Yeah. Jadi itu yang saya kira dua hal yang bisa kita ambil. Ya. Yeah. Baik, terima kasih Mbak Bibit dan Pak Manuel untuk ulasan-ulasan yang sangat bernas saya kira. Para sahabat Tiga Ranah Pancasila, itulah akhir dari diskusi kita mengenai fenomena merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hasil reformasi 1998. Tentu saja tadi secara momentum ini adalah momentum yang tepat karena kita saat ini sedang merefleksikan 25 tahun reformasi kita. Bulan Mei adalah bulan reformasi, dan yang lebih substantif dari itu tentu saja persoalan dinamika publik, naik turunnya lembaga-lembaga itu, peran dan fungsinya bagi kelembagaan demokrasi dan tata politik dan pemerintahan kita itu pada akhirnya harus diletakkan sebagai bagian dari faktor yang sangat menentukan tujuan akhir pemerintahan negara yang oleh Aliansi Kebangsaan sering sekali diingatkan bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pemirsa sekalian, sahabat Tiga Ranah Pancasila, saya kira kita akan terus mengawal agar agenda memperadabkan bangsa dengan paradigma Pancasila terus menjadi concern bersama kita. Publik, elit politik, para intelektual, saya kira memang semua harus berkontribusi karena kegotong royongan membangun bangsa dan negara itu harus menjadi concern bersama kita. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di agenda podcast berikutnya, di seri diskusi ranah tata kelola institutional political berikutnya. Dan mohon maaf saya secara pribadi bila ada salah, keliru, ada hilaf dalam mengantar diskusi yang luar biasa dengan narasumber kita berdua. Tepuk tangan, terima kasih, tentu saja aplaus, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Manuel dan Mbak Bibit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.